Nah, maka ketika kita menjalankan ajaran agama, ya, sedikit, meskipun sedikit, usahakan bahwa ajaran agama itu, ya, ibadah kita, puasa, sholat kita itu memang benar-benar kita resapi, kita hayati, sehingga itu nanti akan berbuah pada perilaku yang baik. Nah, orang pintar agama, hafal Al-Quran, bahkan rajin beribadah, itu tidak jaminan orang itu menjadi baik. Ya, haji berkali-kali pun, kalau hajinya itu hanya untuk sekedar gengsi saja, ya, itu juga tidak akan menjadikan orang itu berperilaku baik. Ya, maka ibadah yang baik itu adalah ibadah yang sedikit tetapi terus menerus dan mampu dihayati, ya, mampu diresapi dan menjadi inspirasi dalam berperilaku sehari-hari. Nah, Abdurrahman bin Muljam, orang yang membunuh Sayyidina Ali ini, anggota Khawarij, adalah orang ahli agama, tetapi nasibnya berakhir dengan sangat buruk, ya. Bahkan kematiannya atau meninggalnya ini su'ul khatimah. Dia membunuh menantu Rasulullah, membunuh sahabat Rasulullah yang paling disayangi, ya, salah satu sahabat yang masuk Islam pertama dari kalangan anak-anak, bahkan suami dari putri Rasulullah yang sangat dicintai. Nah, ini sayang sekali, ya, ibadah yang dilakukan selama hidupnya, Al-Quran yang dihafalkan selama hidupnya, ini berakhir dengan sia-sia. Nah, Khawarij, ya, saat ini mungkin sudah tidak ada, ya. Jadi tidak ada saat ini aliran yang menamakan diri sebagai Khawarij, itu tidak ada. Tetapi ajaran Khawarij atau ideologi orang Khawarij itu sekarang masih ada, ya. Sekarang masih ada. Ciri-cirinya adalah orang Khawarij itu suka mengkafirkan orang lain yang tidak sealiran dengan mereka. Ya, sama dengan Khawarij zaman dulu yang mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan para pendukung Sayyidina Ali, dan bahkan membunuh Sayyidina Ali. Orang Khawarij sekarang, ya, adalah orang-orang yang punya pemahaman seperti itu, bahwa orang yang di luar kelompoknya itu orang yang salah, orang yang sesat, bahkan kafir. Nah, aliran semacam ini atau ideologi semacam ini bisa kita lihat pada sosok ideologi Wahabi atau kelompok Wahabi. Atau sekarang mereka sering menyebut diri mereka dengan istilah Salafi. Orang Wahabi atau orang Salafi ini juga yang seringkali menuduh orang NU itu sesat, NU itu syirik, NU itu bid'ah, bahkan sampai mengkafirkan orang-orang NU, mengkafirkan orang lain. Dari Salafi ini juga, ya, dari mazhab Salafi atau Wahabi ini juga lah lahir ideologi teroris. Ya, orang-orang yang pengikut teroris itu, ya, pelaku teror itu, mereka juga punya keyakinan bahwa orang Islam yang tidak sesuai dengan ajaran yang ia yakini itu juga dianggap kafir. Sehingga ketika mereka melakukan aksi bom bunuh diri, mereka tidak peduli, ya, bahwa yang dibom itu tidak hanya orang non-muslim tapi juga orang muslim. Ya, bahkan di Mesir itu sebuah masjid, ya, di salah satu kota besar di Mesir yang diisi oleh orang-orang Ahlus Sunnah, ketika melakukan sholat Jumat itu dibom. Padahal jelas itu orang Muslim. Di Yaman, ketika terjadi perayaan Maulid Nabi, ada bom bunuh diri. Nah, itulah orang-orang Khawarij zaman modern, dan mereka itu adalah orang-orang yang punya akidah atau punya aliran Wahabi dalam diri mereka. Mereka menganggap bahwa Muslim yang tidak
sama dengan mereka itu muslim yang sesat, muslim yang bid'ah, bahkan dianggap murtad, ya, karena tidak sepaham dengan mereka, sehingga halal darahnya, boleh dibunuh. Akidah seperti inilah yang akidah yang sangat mengkhawatirkan, yang menjadikan dunia ini tidak aman lagi. Kalian pasti lihat ya, konflik Timur Tengah itu ya dari situ awalnya, dari adanya adanya tuduhan bahwa orang ini sudah kafir, ya, dari adanya ideologi Wahabi yang kemudian menyesatkan perilaku orang, ya, negara yang awalnya aman karena diprovokasi bahwa kamu itu sesat, kemudian kamu itu kafir, kemudian dibom sehingga terjadi konflik. Dari sinilah kemudian perdamaian dunia itu terus. Maka di beberapa negara mazhab Wahabi itu dilarang, ya, dilarang. Di Malaysia Wahabi dilarang, ya. Orang-orang Wahabi atau akidah Wahabi ini tidak boleh berkembang di sana. Nah, di Indonesia Wahabi bebas bergerak, ya meskipun tidak semua Wahabi begitu, ya. Karena ada Wahabi juga yang terhitung toleran, ya, yang tidak sampai kemudian melakukan bom bunuh diri, ya. Jadi Wahabi sendiri itu berlevel-level, ya. Ada Wahabi yang sekedar hanya menyesatkan, ya, mensyirikkan, tidak sampai mengkafirkan, ya. Ada Wahabi yang level di atasnya itu sampai dia meyakini bahwa yang di luar dirinya itu kafir. Ada yang sampai ke tindakan, sampai melakukan bom bunuh diri misalnya. Itu ada. Nah, tapi benih dari semua itu adalah paham Wahabi itu. Maka paham Wahabi ini dianggap sebagai Khawarij zaman modern. Ya. Nah, ini beberapa ajaran-ajaran Khawarij. Ya. Orang Khawarij punya keyakinan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dianggap kafir. Ya, ya seperti Sayyidina Ali itu dan para pendukungnya, ya karena mereka menerima perundingan, nah, mereka dianggap telah melakukan dosa besar karena memberikan peluang bagi pemberontak. Ya, padahal maksud Sayyidina Ali itu ingin menghentikan perang. Karena kalau tidak ada perundingan, perang akan terus berlangsung dan korban akan berjatuhan. Tapi itu dianggap sebagai sebuah dosa karena memberikan peluang kepada pemberontak. Dan karena itu Sayyidina Ali dianggap kafir dan akhirnya dibunuh. Ya. Begitu juga anak-anak orang kafir itu dianggap di neraka. Ya. Pokoknya bahkan yang berbau kafir itu di neraka. Bahkan ketika orang Muslim itu dianggap tidak sama dengan mereka, itu juga dianggap kafir dan tempatnya di neraka. Bapak dan ibu Rasulullah itu oleh orang Khawarij atau orang Wahabi itu juga dianggap di neraka tempatnya, dan itu bapak ibu Rasulullah. Nah, di kita ya di Aswaja kita tidak sampai begitu. Nah, kita meyakini bahwa selama orang itu ada keimanan dalam hatinya, ya, selama dalam hatinya adalah ilaha illallah, mereka masih dianggap sebagai muslim meskipun mereka itu fasik itu pelaku dosa besar. Karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Syirik itu menduakan Tuhan, ya selingkuh lah begitu. Selingkuh atau menduakan Tuhan itu dosa yang paling besar yang tidak bisa diampuni. Sehingga kalau seorang sudah syirik itu ya berarti dia sudah kafir. Selain syirik tidak ada dosa yang sampai menyebabkan kafir. Tidak ada. Selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Ya. Misalkan ada orang membunuh, ya. Orang membunuh. Selama dia meyakini bahwa membunuh itu dosa, ya. Itu dan dia masih iman kepada Allah, masih ada la ilaha illallah dalam hatinya, dia tidak dianggap kafir. Ya. Kalaupun dia meninggal, dia masih disolatkan, masih dimakamkan di
makam muslim dan masih dirawat seperti halnya orang muslim. Tapi bagi Khawarij itu tidak. Ya. Nah, itulah beberapa ajaran Khawarij. Jadi orang Khawarij ini seperti memonopoli kebenaran. Ya. Mereka memonopoli Islam, bahwa Islam yang paling benar itu adalah Islam mereka sendiri, dan menuduh orang yang di luar mereka itu salah, bahkan dianggap kafir. Nah, akidah inilah yang nanti menjadi benih-benih konflik di dunia, sehingga kita saksikan beberapa negara di Timur Tengah itu, bahkan di Eropa itu juga menjadi tidak stabil karena adanya tindakan terorisme itu. Perilaku orang Khawarij, ya, perilaku orang Khawarij dan yang sekarang kemudian menjadi Wahabi itu sebenarnya sudah diprediksikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Ya. Rasulullah pernah mengatakan dalam suatu waktu ketika beliau selesai menunaikan sholat subuh, beliau mengatakan bahwa nanti pada masanya akan ada fitnah. Fitnah itu fitnah itu kejadian yang tidak baik, peristiwa yang tidak baik, yang itu datangnya dari timur, karena yang dari timur. Nah, di situ Rasulullah merujuk pada tempat di mana lahirnya paham Wahabi, yaitu di Najd. Najd itu bagian dari Arab Saudi. Nah, disitulah Muhammad bin Abdul Wahab, ya, pendiri Wahabi itu lahir. Dan ini diprediksi oleh dianggap oleh para cendekiawan Muslim, para ulama, bahwa itu adalah sinyal dari Rasulullah nanti akan ada muncul kelompok seperti Khawarij yang bertindak seperti Khawarij. Dan sekarang prediksi itu nyata, ya, bahwa sekarang ada kelompok-kelompok dari umat Islam sendiri yang suka mengkafirkan orang lain, dan dari situ kemudian muncul konflik berdarah di mana-mana. Nah, ini prediksi Rasulullah yang lain, bahwa salah satu ciri orang Khawarij, ya, itu mereka membaca Al-Quran, ya, mereka rajin membaca Al-Quran, mereka rajin beribadah, tetapi bacaan itu, ya, la yujawizu tarokihim, bacaan itu tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Ya, artinya apa? Bacaan Al-Quran mereka itu hanya ada di mulut, tidak sampai masuk ke dalam hati, bahkan melewati kerongkongan saja tidak. Inilah yang diperingatkan oleh Rasulullah. Nanti di akhir zaman akan ada kelompok-kelompok yang mereka rajin membaca Al-Quran, rajin beribadah, tetapi ibadahnya itu hanya ada di mulut. Bacaan Qurannya hanya ada di mulut, tidak sampai masuk ke kerongkongan, jangankan masuk ke hati. Nah, dan prediksi ini sudah terjadi sekarang. Bisa kita saksikan di dalam tubuh kelompok Wahabi, ya. Meskipun tidak semua Wahabi begitu, ya. Nah, inilah profil Wahabi, ya. Paham Wahabi itu lahir pada tahun 1699, lahir di Najd, ya. Daerah yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai daerah yang akan memunculkan atau melahirkan fitnah. Muhammad bin Abdul Wahab ini bekerja sama dengan mata-mata Inggris, ya, dan kemudian bersekongkol dengan Inggris, menjalin kemitraan dengan Muhammad bin Saud, ya, pendiri negara Saudi Arabia, untuk memberontak kepada
Khalifah Turki Utsmani dan akhirnya mendirikan negara Arab Saudi itu. Maka dulu saya sampaikan, ya kan, negara Arab Saudi itu negaranya keluarga. Ya. Awalnya dia bukan negara, awalnya dia adalah provinsi, tapi kemudian memberontak, ya, didalangi oleh Muhammad bin Saud, raja pertama, dibantu oleh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Madhab Wahabi, dan dibantu oleh Inggris untuk mendirikan negara sendiri. Dan di Saudi ini, Madhab Wahabi itu diresmikan sebagai madhab negara. Ya, sehingga di Arab Saudi itu hal-hal yang berbau Ahlussunnah itu tidak ada. Ya, ziarah kubur itu tidak boleh. Ya, berdoa di depan makam Rasulullah itu tidak boleh. Ya, situs-situs sejarah yang ada itu dihancurkan. Ya. Makam para sahabat itu sekarang hanya berupa tanah saja, ya, dan batu di atasnya begitu. Padahal di Makkah, di Madinah itu sahabat dimakamkan di situ semua. Tapi mana makam yang mereka ziarahi? Tidak ada. Ya. Bahkan dulu di tahun 1926, ya, Raja Muhammad bin Saud itu mau membongkar makam Rasulullah karena dianggap makam itu sebagai sumber kesyirikan. Ya. Nah, disitulah kemudian para ulama Indonesia melobi Raja Muhammad bin Saud, ya, agar tidak membongkar makam Rasulullah, dan jadilah NU itu. Ya, nanti di mata kuliah NU akan saya jelaskan. Jadi NU itu lahirnya itu salah satunya karena ada berita bahwa kerajaan Saudi akan membongkar makam Rasulullah, sehingga ulama Indonesia di bawah Kiai Hasyim Asy'ari itu bergerak ke Saudi untuk menggagalkan itu. Kelompok seperti ini kan berbahaya untuk kelangsungan agama Islam. Kalau situs-situs sejarah Islam dihancurkan, ini nanti Islam akan menjadi agama yang tidak punya sejarah. Ya. Agama itu bisa diyakini oleh umatnya itu ketika ada bukti tentang penurunan agama itu. Ya. Di mana Rasulullah lahir, ya, rumahnya Siti Aminah itu sekarang sudah tidak ada. Ya. Kemudian rumah Rasulullah, rumah Siti Khadijah, tempat Siti Fatimah lahir sekarang sudah tidak ada. Sehingga lama-kelamaan ketika bukti-bukti sejarah itu tidak ada, Islam akan dianggap sebagai agama hoax karena tidak ada bukti sejarahnya. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Maka itu harus dihentikan. Paham Wahabi yang mensyirikkan tempat-tempat bersejarah itu harus kita lawan. Jangan sampai Indonesia nanti juga mengalami hal yang sama. Ya. Makam para wali itu dihancurkan. Ya, itu sudah terjadi di Timur Tengah. Di Irak itu, ya, makam para ulama, makam para wali itu dibom oleh ISIS, diratakan dengan tanah, karena dianggap sebagai sumber kemusyrikan. Nah, jangan sampai kelompok-kelompok seperti itu tumbuh di Indonesia yang nanti akan menghilangkan sejarah Islam di Indonesia. Nah, itulah pentingnya kita memposisikan diri di tengah-tengah dan mengikuti mazhab Aswaja. Ya, karena Aswaja lah yang menjadi penetralisir, ya, menjadi penyeimbang di antara berbagai aliran yang ekstrem tersebut, baik di antara Syiah, kemudian di antara Khawarij dan Wahabi. Nah, ini adalah tokoh-tokoh Wahabi. Ini adalah Muhammad bin Abdul Wahab, ya, pendiri Wahabi. Nah, ini ulama Wahabi modern, ya. Ulama Wahabi modern yang pendapat-pendapatnya sering digunakan atau dirujuk oleh ulama Wahabi Indonesia. Ya, jadi di Indonesia ini juga Wahabi banyak sekali. Hanya saja level-levelnya berbeda. Ya, levelnya berbeda. Para pengebom itu, ya, Ali Imran, kemudian Amrozi yang pelaku bom Bali itu mereka juga Wahabi. Tapi Wahabi sudah yang tingkat paling tinggi. Sehingga mereka sampai melakukan aksi bom bunuh diri.
Abdullah bin Bas ini mufti kerajaan Saudi, ya, ulama Wahabi modern. Nah ini Soleh Al Utsaimin ini juga sama, ulama Wahabi modern. Ini juga Muhammad Soleh Al Fauzan. Nah, ini ulama-ulama Wahabi di Timur Tengah. Nah, lalu siapa Ustadz Wahabi di Indonesia? Nah, ini beberapa orangnya. Ya. Ada namanya Firanda Andirja. Ya, kalau kamu tahu sosok ini sering muncul di YouTube. Ya, bahkan channel YouTube-nya ini subscribernya banyak sekali. Ya. Viewernya juga banyak sekali. Kemudian ada Badrus Salam. Nah, Badrus Salam ini pernah mengatakan bahwa Wali Songo itu fiktif. Ya, perlu kamu tahu, orang Wahabi itu tidak percaya wali. Mereka tidak percaya begitu-begituan. Makam wali itu dianggap syirik. Ya. Sampai Badrus Salam ini mengatakan Wali Songo itu fiktif. Padahal ada bukti sejarahnya. Nah, ya sayangnya ulama-ulama seperti inilah yang dianut oleh beberapa orang di Indonesia, termasuk si Tengku Wisnu itu juga kiblatnya ke sana. Nah ini kan patut disayangkan. Patut disayangkan kalau pendapat-pendapat yang seperti ini nanti dipelihara, ya, dan menyebar luas di Indonesia. Indonesia akan kehilangan jati dirinya sebagai warga Indonesia yang punya sejarah panjang. Islam di Indonesia akan kehilangan sejarah. Orang ziarah kubur itu selain mendoakan arwah terdahulu, mendoakan wasilah kepada wali, juga ada unsur sejarah di situ. Kita dengan ziarah kubur berarti kita mengingat jasa orang-orang terdahulu yang menyebarkan ajaran Islam. Nah, itu yang tidak dipahami oleh Wahabi. Nah ini beberapa media Wahabi di Indonesia. Ya. Jadi kalau kamu berselancar di media sosial, hindari media-media ini. Ya. Beberapa media ini sudah di blacklist oleh Kementerian Komunikasi karena menyebarkan ajaran Islam radikal. Ya, tetapi ya begitu, sudah di blacklist, ditutup, nanti biasanya dia muncul lagi dengan nama yang berbeda. Ya, maka perlu kamu ketahui, ya, siapa-siapa yang mempromosikan ajaran Wahabi di Indonesia, situs-situs mana, kemudian media sosial mana itu yang mereka mempromosikan paham Wahabi di Indonesia. Ya. Memang tidak semua Wahabi itu pelaku teror, tidak, tetapi ya begitu itu. Ajaran mereka inilah yang nanti menjadi benih radikalisme dan terorisme. Sehingga di beberapa negara ajaran Wahabi ini sudah dilarang. Oke, begitu ya untuk materi hari ini. Sekiranya bisa dipahami, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa aswaja yang sekarang ini kita anut dan dianut oleh mayoritas orang Indonesia ini adalah ajaran yang seimbang, ajaran yang moderat, ajaran yang lurus, yang sudah diajarkan oleh para wali. Ya. Wali Songo yang membawa Islam ke Indonesia adalah para penyebar ajaran Ahlussunnah. Ya, tanpa Wali Songo, Islam di Indonesia tidak akan sebesar ini. Ya. Wali Songo berhasil menyebarkan Islam di Indonesia karena Wali Songo itu moderat. Sehingga Islam masuk di Indonesia itu tanpa pedang, tanpa perang. Nah, tidak ada sejarahnya Islam di Indonesia itu diwarnai dengan peperangan. Tidak ada. Ya. Maka Wali Songo ini adalah teladan kita untuk mengajak, untuk berdakwah dan menjalankan ajaran Islam. Saya kira begitu untuk materi hari ini. Silahkan nanti dilanjutkan dengan resum dan diskusi baik melalui LMS maupun melalui WA Group. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.